Sarang sang semut. Suatu hari, matahari bersinar sangat cerah. Para penduduk hutan sibuk dengan kegiatannya masing-masing, termasuk sang kancil yang asyik makan dedaunan segar. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang sedang menangis. Kancil mencari asal suara tersebut. Ternyata suara tersebut berasal dari semut. Kancil pun langsung mendekatinya. "Hei teman, mengapa kau menangis?" tanya Kancil. "Kancil, aku sangat sedih. Sarangku baru saja dirusak oleh jago." Bukan Bang Jago ya. Jawab semut menangis. Jago adalah hewan yang terkenal selalu mengganggu hewan lainnya. Kancil pun merasa sangat kasihan. "Temanku, sabarlah. Aku akan menemui Jago dan menasihatinya. Aku pun akan mengajaknya untuk membangun sarangmu bersama-sama," ujar Kancil menenangkan. "Terima kasih Kancil, kau baik sekali," jawab semut senang. Kancil hanya tersenyum. Mereka berdua pun langsung menuju rumah Jago. "Hei teman," sapa Kancil. "Hei Cil, ada apa kau datang ke rumahku pagi-pagi seperti ini?" tanya Jago heran. "Aku kesini untuk menemanimu, Jago. Apakah kau sudah merusak sarang semut?" "Kasihan sekali semut. Sekarang ia tidak mempunyai tempat tinggal. Aku datang ke sini untuk mengajakmu membangun sarangnya bersama-sama," kata Kancil. "Apa yang dikatakan semut tidak benar, Cil. Aku hanya mencari makan, tidak merusak sarangnya," ujar Jago mengelak. "Kau memang sedang mencari makan, namun kau menghancurkan rumahku," kata semut. "Kau tidak boleh seperti itu, Jago. Kasihan sekali semut. Sekarang ia tidak mempunyai rumah karenamu," ujar Kancil. "Baiklah, aku minta maaf semut. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi," kata Jago. Mendengar Jago meminta maaf, membuat semut dan Kancil merasa lega. "Baiklah, aku akan memaafkanmu, Jago," kata semut. Semuanya sudah jelas. Jago sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada semut. "Sekarang mari kita bersama-sama membangun sarang semut yang baru," ujar Kancil. Akhirnya mereka pun bersama-sama membuat sarang semut yang baru dan menjadi teman baik karenanya. Bentar. Oke, udah lanjut. Wait. Oke, sudah cerita pertama. Garis apa ini? Biarinlah. Ada cerita nih. Oh, ini boleh lah. Legenda Gunung Tampomas. Pada zaman dahulu, di daerah Sumedang, Jawa Barat, ada sebuah kerajaan
yang bernama Sumedang Larang. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang masih muda, namun sangat bijaksana dalam mengambil keputusan. Raja juga dikenal sangat adil kepada siapapun. Rakyat sangat mencintai raja mereka. Kerajaan Sumedang Larang sangat subur dan makmur. Rakyatnya tak pernah kelaparan. Semua hidup tentram, damai, dan nyaman. Ada sebuah gunung yang berdiri di kerajaan itu. Namanya Gunung Gede. Gunung itu memiliki air berlimpah, tanah yang sangat subur, serta hutan rindang. Pada suatu hari, ada suara gemuruh yang sangat dahsyat. Rakyat mulai gelisah. Dari mana asal suara gemuruh itu? Mereka lari berhamburan keluar rumah ke tempat terbuka. Suara gemuruh itu ternyata berasal dari Gunung Gede. Tampaknya gunung itu mengeluarkan tanda-tanda akan meletus. Sementara di kerajaan Sumedang Larang, raja sangat sedih melihat rakyatnya ketakutan. Bentar. Aduh. Apa lagi nih? Aduh. Oke. Sampai mana tadi? Raja khawatir meletusnya Gunung Gede akan berdampak buruk dan membahayakan rakyatnya. Ampun Paduka, tampaknya Gunung Gede memberikan tanda-tanda akan meletus, ucap Patih. Aku akan semedi untuk beberapa saat. Semoga aku mendapatkan petunjuk cara mengatasi permasalahan ini, jawab raja. Raja masuk ke sebuah ruang kosong tempat bersemedi. Hari demi hari raja bersemedi. Demi rakyatnya, ia tidak memperhatikan kesehatannya. Pada hari kesekian, ada sebuah bisikan petunjuk. Bila ingin kerajaanmu selamat, lemparkanlah keris emas nenek moyangmu ke kawah Gunung Gede, ujar bisikan tersebut. Setelah mendapatkan petunjuk, raja tak sadarkan diri selama beberapa hari. Akhirnya raja sadar. Ia memberitahukan petunjuk itu kepada Patih. Aku mendapat petunjuk, aku harus mendaki Gunung Gede dan melemparkan keris emas warisan nenek moyangku ke dalam kawah, ucap raja. Itu sangat berbahaya, Paduka, jawab Patih. Demi rakyatku, nyawa pun rela aku pertaruhkan, kata raja. Dengan menunggangi kuda, raja melakukan perjalanan ke puncak Gunung Gede. Rintangan demi rintangan raja lalui. Hanya satu yang ada di pikiran raja saat itu, yaitu keselamatan rakyatnya. Setelah sampai di puncak Gunung Gede, raja mendekati pinggir kawah dan melemparkan keris emas warisan nenek moyang. Keajaiban terjadi. Kawah Gunung Gede mulai normal kembali. Suara gemuruh pun tidak terdengar lagi. Raja bersyukur. Petunjuk itu ternyata benar. Akhirnya, raja kembali ke kerajaan. Rakyat menyambut kedatangan raja.
Mereka bahagia karena gunung gede tidak jadi meletus dan seluruh rakyatnya selamat. Semenjak kejadian itu, Gunung Gede berubah nama menjadi Gunung Tampo. Bacanya gitu kan. Oke, let's go to the another story. Wah, ini lucu. Dongeng rakyat Sumatera Barat alias suku saya. Kisah Pak Lebay Malang. Udah lebay, Malang. Aduh. Tersebutlah Pak Lebay yang hidup di tepi sungai di sebuah desa di Sumatera Barat. Dia motor. Pada suatu hari ia mendapatkan undangan pesta dari 2 orang kaya. Pesta tersebut diadakan pada hari dan waktu yang bersamaan. Pak Lebay bingung harus mendatangi undangan yang mana, karena kedua undangan memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Pak Lebay berpikir kalau ia pergi ke pesta di hulu sungai, tuan rumah akan memberinya hadiah 2 ekor kepala kerbau. Namun, ia belum begitu kenal dengan tuan rumah tersebut. Dan masakan orang-orang hulu sungai tidak seenak orang hilir. Kalau pergi ke pesta hilir di sungai, ia akan mendapatkan hadiah seekor kepala kerbau yang dimasak dengan enak. Ia juga kenal betul dengan tuan rumah tersebut. Akhirnya Pak Lebay mulai mengayuh perahunya meskipun belum juga dapat memutuskan pesta mana yang akan dipilih. Dikayuhnya sampai menuju hulu sungai. Baru tiba di tengah perjalanan, Pak Lebay mengubah pikirannya. Ia berbalik mendayung perahunya ke arah hilir. Begitu hampir sampai di hilir, ia melihat Pak Fulan menuju hulu sungai. Pak Fulan dengan kecewa mengatakan bahwa kerbau yang disembelih di hilir sungai sangat kurus. Pak Lebay pun mengubah perahunya menuju hulu sungai. Gimana sih Pak Lebay? Setibanya di tepi desa hulu sungai, para tamu sudah beranjak pulang. Tuh kan? Pesta di sana sudah selesai. Lalu ia cepat-cepat mengayuh perahunya menuju desa hilir sungai. Sayangnya di sana pun pesta sudah berakhir. Kedua pesta telah berakhir. Lebay hanya tinggal menyesal kenapa ia tak menghadiri salah satunya. Sehingga kerbau yang diinginkannya pun lenyap begitu saja. Padahal saat itu ia sangat lapar. Kemudian Pak Lebay memutuskan untuk memancing ikan. Ia membawa bekal nasi dan tidak lupa mengajak anjing kesayangannya. Setibanya di sungai, ia mempersiapkan peralatan untuk memancing. Setelah menemukan tempat yang nyaman, Pak Lebay melemparkan kailnya ke tengah-tengah sungai. Dengan sabar, ia menunggu kailnya dimakan ikan. Setelah memancing agak lama, akhirnya kailnya dimakan ikan. Namun, kail itu menyangkut di dasar sungai. Pak Lebay pun terjun untuk mengambil ikan tersebut. Namun sayang, ikan itu dapat meloloskan diri. Sementara Pak Lebay terjun, anjingnya memakan nasi yang dibawanya. Akhirnya Pak Lebay pun hanya dapat menggigit jari karena tak ada lagi yang dapat dimakan untuk mengisi perutnya yang semakin keroncongan. Kemalangan yang menimpanya telah diketahui banyak orang. Sejak itu, Pak Lebay mendapat julukan dari orang-orang sekampung sebagai Pak Lebay Malang. Oke, segitu dulu ya, capek.